Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kristal, ketemu lagi bersama Kristal Indonesia Channel. Tayangan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Kesultanan Langkat. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, share dan subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya, agar dapat selalu mengikuti tayangan-tayangan terbaik dari Kristal Indonesia Channel. Oke sobat, mari kita lanjutkan. Negeri Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat merupakan kerajaan yang dulu memerintah di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sekarang. Kesultanan Langkat menjadi makmur karena dibukanya perkebunan karet dan ditemukannya cadangan minyak di Pangkalan Brandan. Kesultanan Langkat merupakan monarki yang berusia paling tua di antara monarki-monarki Melayu di Sumatera Timur. Pada tahun 1568, di wilayah yang kini disebut Hamparan Perak, salah seorang petinggi kerajaan Aru yang bernama Dewa Sahdan berhasil menyelamatkan diri dari serangan Kesultanan Aceh dan mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan inilah yang menjadi cikal bakal Kesultanan Langkat modern. Nama Langkat berasal dari nama sebuah pohon yang menyerupai pohon langsat. Pohon langkat memiliki buah yang lebih besar dari buah langsat namun lebih kecil dari buah duku. Rasanya pahit dan kelat. Pohon ini dahulu banyak dijumpai di tepian Sungai Langkat, yakni di hilir Sungai Batang Serangan yang mengaliri kota Tanjung Pura. Hanya saja, pohon itu kini sudah punah. Pengganti Dewa Sahdan, Dewa Sakti, tewas dalam penyerangan yang kembali dilakukan oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1612. Pada masa kepemimpinan Raja Kejuruan Hitam, tahun 1750 sampai tahun 1818. Serangan terhadap Langkat berasal dari Kerajaan Belanda. Langkat sebelumnya merupakan bawahan Kesultanan Aceh sampai awal abad ke-19. Butuh rujukan, pada saat itu Raja-Raja Langkat meminta perlindungan Kesultanan Siak. Tahun 1850 Aceh mendekati Raja Langkat agar kembali ke bawah pengaruhnya. Namun pada 1869 Langkat menandatangani perjanjian dengan Belanda. Dan Raja Langkat diakui sebagai Sultan pada tahun 1877. Pada masa pemerintahan Sultan Musa Al-Khalid Al-Mahadiyah Muazzam Shah, seorang administrator Belanda bernama Ailco Zelker Johannes Groninger dari Delhi Matsecapich menemukan konsesi minyak bumi di Telaga Said, Pangkalan Brandan. Konsesi pertama eksploitasi minyak bumi diberikan oleh Sultan pada tahun 1883. 2 tahun kemudian, dilakukan pemroduksian pertama minyak bumi dari perut bumi. Pada tahun 1892 kilang minyak Royal Dutch yang menjalankan usaha eksploitasi mulai melakukan produksi massal. Berkat ditemukannya ladang minyak tersebut, pihak Kesultanan Langkat menjadi kaya raya akibat pemberian royalti hasil produksi minyak dalam jumlah besar. Secara umum bila dibandingkan dengan kesultanan-kesultanan Melayu di Sumatera Timur saat itu, Langkat jauh lebih makmur melebihi harapan. Bersama Kesultanan Siak, Kesultanan Kutai Kartanegara, dan Kesultanan Bulungan, Langkat menjadi salah satu negeri terkaya di Hindia Belanda saat itu.
Salah satu sisa kejayaan Langkat yang dapat disaksikan sekarang adalah Masjid Azizi di Tanjung Pura. Pada tahun 1907 Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah menandatangani kontrak politik dengan Belanda yang diwakili oleh Jacob Balot selaku Residen van Sumatera Oskus. Dalam perjanjian ini, batas wilayah Kesultanan Langkat ditetapkan. Daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Sultan terdiri dari Pulau Kumpei, Pulau Sambilan, Tapak Kuda, Pulau Masjid dan pulau-pulau kecil di dekatnya. Kejuruan Stabat, Kejuruan Bingei, Binjai, Kejuruan Selesai, Kejuruan Bahorok, daerah dari Datu Lepan, dan daerah dari Datu Besitang. Wilayah Langkat secara administratif dibagi menjadi 3 bagian. Langkat Hulu, Langkat Hilir, Teluk Haru. Terjadi perhelatan besar pada bulan November tahun 1926, di mana Sultan Ahmad Sulaimanuddin dari Kesultanan Bulungan di Kalimantan Utara meminang putri Sultan Abdul Aziz yaitu Putri Lailan Syafinah. Oleh rakyat Langkat, Sultan Bulungan dikenal dengan nama Sultan Maulana Ahmad. Jarak antara Bulungan dan Langkat jika ditarik garis lurus mencapai sekitar 2.200 km. Arsip Belanda juga mencatat sejumlah foto pernikahan keduanya di Tanjung Pura, yang juga dirayakan dengan tarian suku Karo. Pada masa Sultan Mahmud Abdul Jalil Ahmad Shah. Tepatnya saat tentara Kekaisaran Jepang masuk dan membuat Belanda mundur. Sejumlah catatan menunjukkan penderitaan rakyat Langkat saat itu. Rakyat diperas dan diperbudak untuk mengerjakan proyek-proyek Jepang. Di sini tak ditemukan bagaimana relasi, kontestasi, dan peta politik Langkat dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta, kabar mengenai proklamasi bahkan belum sampai ke Kesultanan Langkat. Tapi tak lama kemudian, suasana mulai memanas. Laskar-laskar terbentuk, dan pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah kemudian menyatakan bergabungnya kesultanan dengan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Oktober Tengku Amir Hamzah diangkat menjadi asisten residen, Bupati, Langkat dan berkedudukan di Binjai oleh Gubernur Sumatera, Teuku Muhammad Hasan. Kesultanan Langkat runtuh bersamaan dengan meletusnya revolusi sosial yang didukung pihak komunis pada tahun 1946. Pada saat itu banyak keluarga Kesultanan Langkat yang terbunuh, termasuk Tengku Amir Hamzah, penyair Angkatan Pujangga Baru dan Pangeran Kesultanan Langkat. Puluhan orang yang berhubungan dengan suap raja ditahan dan dipenjarakan oleh laskar-laskar yang tergabung dalam Volksfront. Di Binjai, Tengku Kamil dan Pangeran Stabat ditangkap bersama beberapa orang pengawalnya. Istri-istri mereka juga ditangkap dan ditawan di tempat berpisah. Berita yang paling ironis adalah pemerkosaan 2 orang putri Sultan Mahmud Abdul Jalil Ahmad Shah pada malam jatuhnya Istana Darul Aman, tanggal 9 Maret tahun 1946. Setelah menangkap Tengku Amir Hamzah, peradilan rimba, demikian istilah bagi laskar-laskar itu, menjatuhkan hukuman pancung bagi Amir Hamzah. Jasadnya kemudian ditumpuk dengan jenazah ke-26 tengku lainnya. Keesokan harinya jasad Amir Hamzah dikebumikan di Masjid Azizi, Tanjung Pura. Istana Darul Aman memang diserbu dan dibakar. Akan tetapi Sultan Mahmud Abdul Jalil Ahmad Shah tak turut dibunuh. Ia ditangkap dan diasingkan ke Batang Serangan hingga kemudian Belanda membebaskannya pada bulan Juli tahun 1947. Setelah Sultan Mahmud Abdul Jalil Ahmad Shah wafat pada tahun 1948,
Para sultan Langkat praktis kehilangan kekuasaan politiknya dan hanya bertahta sebagai pemangku adat dan kepala keluarga kerajaan.